nama saya Windy Bukani. Saya dari kelas Kimia B dengan NIM 44242002. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laboratorium penunjang industri kimia. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas atau yang akan saya jelaskan yaitu pertama ada definisi laboratorium, yang kedua ada tempat menyimpan alat dan bahan, yang ketiga membersihkan area kerja di laboratorium kimia, yang keempat bengkel dan ruang teknis laboratorium kimia, yang kelima aturan kerja di laboratorium kimia, yang keenam ada sarana pendukung laboratorium kimia. Untuk topik pembahasan pertama yaitu definisi laboratorium. Nah, definisi dari laboratorium ini merupakan suatu tempat untuk melakukan percobaan kimia. Pada waktu membuat rancang bentuk atau desain laboratorium, aspek keselamatan atau keamanan orang-orang yang akan bekerja di dalam laboratorium tersebut sangat perlu diperhatikan. Nah, ini ada berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perancang agar laboratorium kimia menjadi tempat yang lebih aman bagi orang yang bekerja di dalamnya. Yaitu pertama, jika laboratorium kimia dilengkapi dengan meja demonstrasi, letak meja demonstrasi berjarak tidak kurang dari 2 meter dari meja demonstrasi ke peserta demonstrasi. Yang kedua, lantai laboratorium kimia tidak boleh licin, harus mudah dibersihkan dan tahan terhadap tumpahan bahan-bahan kimia. Yang ketiga, yang biasa ada di laboratorium kimia. Terus yang keempat, jendela harus didesain sedemikian sehingga dalam keadaan jendela terbuka atau tirai gorden, jendela dapat dibuka dan ditutup tanpa terganggu oleh jendela. Kemudian yang kelima, setiap ruangan laboratorium kimia dilengkapi 2 pintu yang ukurannya cukup besar dan yang membuka keluar, diposisikan dengan dekat ujung ruang. Lebih baik lagi jika kedua pintu tersebut terletak menjelang ruang. Kemudian yang kelima, setiap ruang laboratorium kimia memerlukan ventilasi yang baik, lebih-lebih laboratorium yang kegiatan di dalamnya itu menghasilkan berbagai jenis gas. Yang keenam itu saluran listrik, gas, dan air ke laboratorium kimia harus memiliki saklar atau keran pusat yang mudah dicapai oleh orang yang bekerja. Yang ketujuh, setiap ruang laboratorium kimia harus dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran yang sesuai, yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Nah, yang ke-8, setiap ruang laboratorium kimia harus dilengkapi sekurang-kurangnya dengan 1 kotak PPPK yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau juga. Kemudian untuk topik pembahasan yang kedua yaitu tempat menyimpan alat dan bahan. Tempat menyimpan alat dan bahan yaitu cara untuk menyimpan alat dan bahan untuk laboratorium yaitu pertama, semua alat dan bahan disimpan di dalam ruang khusus menggunakan lemari atau rak penyimpanan. Sebaiknya ruang alat terpisah dari ruang bahan-bahan kimia. Alat dan bahan kimia sebaiknya ditempatkan di dalam ruangan yang terpisah. Setiap ruang penyimpanan harus memiliki sistem ventilasi alamiah yang baik agar ruangan tidak menjadi lembab dan dipenuhi uap atau gas bahan-bahan kimia terutama bahan-bahan korosif. Untuk topik pembahasan yang ketiga yaitu bengkel dan ruang teknisi laboratorium kimia. Banyak perbaikan alat-alat laboratorium yang dapat dilakukan sendiri oleh teknis laboratorium. Laboratorium kimia sangat memerlukan ruang bengkel kecil, di mana di dalamnya itu terdapat perkakas perbengkelan esensial seperti gergaji besi, gergaji kayu, bor tangan, bor listrik, berbagai jenis tang, kikir, solder, listrik, catok, dan lain termasuk meja bengkel. Nah, untuk topik pembahasan yang keempat yaitu membersihkan area kerja di laboratorium kimia. Untuk membersihkan area kerja di laboratorium kimia, kita perlu melakukan 2 tahap yaitu membersihkan area kerja dan membersihkan peralatan laboratorium. Pertama, untuk membersihkan area kerja. Ruang dan meja kerja di laboratorium harus selalu dalam keadaan bersih. Apabila ruangan dan perabotan di laboratorium terdapat debu, maka harus segera dibersihkan dengan lap. Apabila terjadi tumpahan bahan kimia, maka meja kerja harus selalu dibersihkan. Meja kerja harus segera dibersihkan setelah terjadi tumpahan zat atau bahan kimia. Apabila bahan kimia yang tumpah tersebut cukup atau sangat berbahaya, selain dibersihkan dengan lap, tangan harus dilindungi oleh sarung tangan. Sarung tangan sangat penting untuk ruang dan meja kerja di laboratorium, harus selalu dalam keadaan bersih. Apabila ruang dan perabot di laboratorium terdapat debu, maka harus segera dibersihkan dengan lap. Apabila terjadi tumpahan bahan kimia, maka meja kerja harus selalu dibersihkan. Meja kerja itu harus segera dibersihkan setelah terjadi tumpahan zat atau bahan kimia. Kemudian yang kedua, membersihkan peralatan laboratorium.
Proses membersihkan harus dilakukan segera setelah peralatan digunakan. Membuang bahan berbahaya dan pembersihan bahan korosif sebelum peralatan tersebut dibersihkan. Peralatan cuci manual atau otomatis harus menggunakan deterjen yang sesuai dengan kegunaannya. Residu organik yang memerlukan perlakuan dengan larutan pembersih asam kromat, peralatan harus dikeringkan dan disimpan dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya kontaminasi oleh debu atau bahan lainnya. Kemudian untuk topik pembahasan yang kelima yaitu aturan kerja di laboratorium. Aturan kerja di laboratorium ini terbagi atas 4, yaitu pertama, persiapkanlah hal yang perlu sebelum masuk ke laboratorium seperti buku, kerja, cara percobaan, jenis bahan, jenis peralatan, dan cara pembuang limbah sisa percobaan. Kemudian, yang kedua, jaga kebersihan meja praktikum. Apabila meja praktikum basah, segera keringkan dengan lap basah. Kemudian yang ketiga, dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. Yang keempat, pencatatan data hasil percobaan secara lengkap. Untuk topik pembahasan yang keenam yaitu sarana pendukung laboratorium kimia, yaitu terbagi atas 4 juga, yang dimana pertama untuk step pertama yaitu pencurahan hujan atau shower, yang kedua ventilasi, yang ketiga wadah limbah atau wadah sampah, yang keempat penerangan. Yang pertama ada pencurahan hujan atau shower. Nah, pencurahan hujan atau shower ini digunakan untuk membilas orang-orang yang badan atau pakaiannya terkena cipratan atau tumpahan bahan kimia, lebih-lebih jika bahan kimia itu sifatnya korosif. Nah, fasilitas pencurahan hujan sebaiknya itu disediakan pada tempat yang cukup jauh dari meja untuk percobaan sedemikian sehingga semburan air tidak membasahi meja kerja siswa atau meja demonstrasi, tapi mudah dicapai siswa. Kemudian ventilasi, di mana ciri khas laboratorium kimia ialah adanya bau beraneka ragam. Nah, mulai dari bau yang mungkin menyenangkan sampai ke bau yang menyengat. Nah, hidung dan bau tidak menyenangkan atau busuk. Bau ini tentulah akibat adanya berbagai jenis gas atau uap yang muncul sebagai hasil suatu reaksi kimia. Lebih-lebih jika laboratorium tidak dilengkapi dengan lemari asam. Oleh karena itu, sangatlah disarankan agar ruang laboratorium kimia dan ruang tempat penyimpanan bahan diberi ventilasi buatan atau ventilasi paksa, di samping ventilasi alamiah yang terjadi karena konveksi. Yang ketiga, wadah limbah atau wadah sampah. Laboratorium kimia itu termasuk laboratorium yang menghasilkan limbah yang lumayan banyaknya. Oleh karena itu, laboratorium kimia memerlukan tempat mewadahi limbah dan atau sampah, terutama limbah atau sampah yang membahayakan kesehatan atau lingkungan. Limbah atau sampah seperti itu tidak boleh dibuang ke dalam bak cuci, dihanyutkan ke dalam saluran limbah rumah tangga, atau dibuang di sembarang tempat, sebab dapat membahayakan lingkungan. Cara membuangnya, laboratorium kimia termasuk laboratorium yang menghasilkan limbah yang lumayan banyaknya. Oleh karena itu, laboratorium kimia memerlukan tempat mewadahi limbah atau sampah, terutama limbah atau sampah yang membahayakan kesehatan atau lingkungan. Limbah atau sampah seperti itu tidak boleh dibuang ke dalam bak cuci, dihanyutkan ke dalam saluran limbah rumah tangga. Kemudian untuk yang keempat itu penerangan. Ruang laboratorium memerlukan intensitas penerangan yang lebih besar daripada ruang kantor. Ini disebabkan di dalam laboratorium banyak dilakukan kegiatan mengamati yang memerlukan kemampuan penglihatan yang lebih baik. Intensitas penerangan minimum yang dianggap mencukupi untuk keperluan laboratorium sekolah adalah 500 lux atau lumen M2. Sebagian daripada keperluan ini pada siang hari yang cerah dapat diperoleh dari cahaya matahari yang masuk ke dalam ruang laboratorium melalui jendela kaca. Jika luas jendela kaca tidak mencukupi, intensitas penerangan perlu dibantu dengan menggunakan lampu. Bahkan pada percobaan tertentu diperlukan penerangan lebih besar berupa lampu lokal. Sejenis lampu meja sebagai sumber cahaya sebaiknya digunakan lampu fluoresensi atau lampu neon, sebab cahaya yang dihasilkan lebih kaya akan cahaya putih. Baik, itulah presentasi dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.